Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan pada pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita varietas Mada lokal Sumatera Barat yang sekarang usianya 40 hari setelah pindah tanam. Dan ini kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-8 kalinya pas di usia 40 hari. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk pupuk daunnya. Kita masih menggunakan pupuk daun Profit hijau. Ini kita akan gunakan dosisnya 1 sendok makan per tangki 15 liter, dan ini terakhir kalinya kita menggunakan pupuk daun Profit hijau. Ini kemarin juga ada kawan ya yang bertanya pupuk daun di masa pertumbuhan. Kalau saya ini sementara yang saya gunakan itu pupuk daun Profit hijau seperti ini ya. Dia dominan nitrogennya itu 27%, fosfatnya 18%, kaliumnya 9%, magnesiumnya 1%, dan trace elemen. Trace elemennya itu beberapa jenis unsur hara mikro ya, ada zinc, ada molybdenum, ada mangan, ada ferrum, ada kuprum, ada boron. Dan kalau misalkan kawan-kawan mau gunakan ya, tidak di daerahnya tidak tersedia pupuk daun Profit hijau, bisa digunakan pupuk daun lain yang mirip itu dengan pupuk daun Profit hijau, misalkan Gandasil D, itu juga kurang lebih sama dengan pupuk daun Profit hijau. Misalkan juga mau gunakan seperti ini ya, mau gunakan Marokemap ataupun mau gunakan Ultradap untuk penyemprotan di masa pertumbuhan, itu juga tidak masalah ya. Jadi ibaratnya kita gunakan Ultradap ataupun Marokemap itu sebagai pupuk daun untuk masa pertumbuhan, itu juga tidak masalah. Cuma perbedaannya ya, misalkan Gandasil itu kan ataupun pupuk daun Profit hijau dia dominan nitrogen. Sementara kalau misalkan Ultradap ataupun Marokemap itu dia dominan fosfat dan mengandung nitrogen. Karena Ultradap itu sama persis dengan Marokemap ya, sama persis, hanya beda pabrikan. Yang mana dia dominan fosfat, yang tinggi fosfatnya itu 61% dan nitrogennya 12%. Jadi dia mengandung dominan fosfat, tinggi fosfat, dan mengandung nitrogen tanpa mengandung kalium. Jadi kalau misalkan kalau saya pribadi ya, kalau misalkan tanaman cabainya pertumbuhannya di awal tanam itu bagus, seragam, bibitnya bagus, lahannya subur ya, itu bisa gunakan Ultradap ataupun Marokemap yang mana dia dominan fosfat. Jadi untuk memacu perkembangan batang tanaman. Jadi di samping memacu pertumbuhan tunas baru, akar baru, dia juga melakukan pembentukan batang, misalkan pengerasan batang agar batang lebih kokoh, lebih kuat. Itu untuk menunjang perkembangan batang. Tetapi kalau misalkan tanaman cabainya pertumbuhannya kurang bagus ya, misalkan bibitnya kerdil ataupun lahannya kurang subur, seperti lahan saya ini kan lahan saya kurang subur, itu bisa gunakan pupuk daun Profit hijau yang mana dia dominan nitrogen. Nanti misalkan di usia 20 harian baru digunakan untuk Ultradap ataupun Marokemapnya, itu juga tidak masalah. Yang pastinya untuk pupuk daun itu disesuaikan ya. Yang pastinya kalau misalkan tanaman cabainya agak terhambat ataupun agak kerdil, itu utamakan yang tinggi nitrogen di masa pertumbuhan. Kalau misalkan tanaman cabainya pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya subur, lahannya mendukung, itu bisa langsung gunakan yang dominan fosfat, misalkan Ultradap ataupun Marokemap di masa pertumbuhan. Seperti itu ya, kurang lebih lah seperti itu. Jadi selanjutnya langsung saja ya kita ke pencampuran pupuknya. Ini ya, untuk pupuk daun Profit hijaunya kita masih menggunakan 1 sendok makan per tangki 15 liter. Terus fungisidanya kita menggunakan fungisida merek Dagan Basnil. Ini bahan aktifnya klorotalonil untuk pencegahan penyakit bercak dan penyakit Phytophthora. Jadi ini bagus banget ya, recommended kita gunakan sebagai bentuk pencegahan penyakit Phytophthora. Terus untuk insektisidanya kita menggunakan insektisida merek Dagan Metro. Ini bahan aktifnya abamectin. Ini untuk mengatasi hama kutu-kutuan penyebab keriting daun pada tanaman cabai. Ini masih sama ya, dosisnya 15 ml per tangki 15 liter. Terus selanjutnya perekatnya kita gunakan dosisnya 1 ml per liter atau 15 ml per tangki, masih sama dosisnya. Terus terakhir asam aminonya kita menggunakan asam amino murah meriah. Ini kita gunakan dosisnya 4 tutup atau kurang lebih 40 ml per tangki 15 liter. Jadi kita gunakan 4 tutup ya. Bisa 4 tutup atau 5 tutup ya, tidak masalah. Ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.